Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Teori Kepribadian ingin mempresentasikan tokoh Albert Bandura. Kami yang beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri, Sinda Aisyah, dan ada Faustina, dan ada Reva Mulyani. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tentang Albert Bandura. Yang pertama ada biografi yang akan dibaca oleh teman saya. Nah, di sini ada biografi Albert Bandura. Sorry. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Kanada. Dia merupakan seorang keturunan Polandia dan Ukraina. Masa kecil Albert Bandura dihabiskan di desa terpencil. Dengan keterbatasan akses pendidikannya, membentuk kemandirian dan motivasi Albert Bandura belajar yang tinggi. Pendidikannya Ia menempuh pendidikan tinggi di University of British Columbia, lulus sarjana psikologi pada tahun 1949, melanjutkan ke University of Iowa, meraih gelar master psikologi pada tahun 1951, dan gelar PhD psikologi klinis di tahun selanjutnya pada tahun 1952. Setelah lulus, Albert Bandura diterima sebagai pengajar di Stanford University. Saat itu juga berbagai penelitian mulai dijalankan dan dikembangkannya. Albert Bandura diangkat sebagai profesor psikologi pada tahun 1964, menjabat sebagai ketua American Psychological Association, ketua Western Psychological Association, ketua kehormatan Canadian Psychological Association. Karya-karya yang berpengaruh ada Adolescent Aggression pada tahun 1959, ada Social Learning Theory pada tahun 1977, Social Foundation of Thought and Action pada tahun 1986, Self-Efficacy pada tahun 1997, dan lain-lain. Berikutnya ada eksperimen yang akan dibacakan oleh Cindy. Oke, untuk Albert Bandura ini eksperimen yang terkenal itu ada boneka Bobo. Albert ini melakukan pendidikan untuk anak-anak yang belajar meniru perilaku orang-orang atau orang dewasa, terutama agresinya. Dari mulai pengamatan eksperimen ini itu melibatkan anak-anak untuk menyaksikan orang-orang dewasa ini bertindak menyaksikan orang dewasa ini bertindak agresif terhadap boneka. Jadi Albert Bandura ini tuh untuk eksperimen boneka Bobo buat menunjukkan bahwa anak-anak itu gampang meniru perilakunya, terutama agresi, dan harus menyaksikan orang dewasa bertindak agresi terhadap boneka juga. Dan di sini teori kognitif sosial yang akan dibacakan oleh selanjutnya. Oke, aku izin melanjutkan ya. Mm-mm. Pada tokoh Albert Bandura, beliau mengeluarkan teori kognitif sosial. Saya izin membacakan pembelajaran sosial atau sosial kognitif didefinisikan sebagai proses pembentukan perilaku yang terjadi dalam konteks sosial. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog lulusan Universitas Stanford, Amerika Serikat. Awalnya, Bandura merupakan penganut aliran behaviorism, tetapi kemudian ia mengkritisi sekaligus melengkapi pendekatan
tersebut. Bandura berpendapat bahwa perilaku manusia tidak semata-mata merupakan respon otomatis terhadap stimulus, melainkan juga hasil dari interaksi antara lingkungan dan skema kognitif individu. Ia menekankan bahwa perilaku lingkungan serta faktor internal dalam proses pembelajaran saling mempengaruhi secara timbal balik. Selanjutnya, teori Bandura ini yang paling sering disebutkan adalah social learning. Teori belajar atau teori belajar sosial adalah teori yang menjelaskan bagaimana seorang belajar perilaku, sikap, dan reaksi emosional baru melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain. Teori ini menekankan pentingnya interaksi timbal balik antara kognitif, perilaku, dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Albert Bandura berpendapat bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Sifat kausal atau sebab akibat dapat ditimbulkan tidak hanya dari lingkungan, melainkan juga dengan objek atau orang yang saling mempengaruhi satu sama lain. Bandura juga berpendapat interaksi terjadi oleh orang satu dengan orang lainnya yang menyebabkan terlibatnya aspek fungsi kepribadian. Akhirnya, teori kepribadian harus mempertimbangkan konteks sosial yang di mana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara. Teori social learning Albert Bandura didasarkan atas 3 konsep dasar, antara lain ada reciprocal determinism, beyond reinforcement, dan juga self-regulation. Next. Lalu di sini ada dinamika kepribadian. Menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai 2 sumber. Yang pertama, gambar hasil yang akan, mempunyai 2 sumber, yakni hasil yang akan datang atau menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini, dan harapan keberhasilan. Dengan kata lain, harapan mendapat reinforcement pada masa yang akan datang memotivasi seseorang untuk bertingkah laku tertentu dengan menetapkan tujuan atau tingkat performansi yang diinginkan. Kemudian mengevaluasi performansi individu untuk bertindak pada tingkat tertentu. Bandura setuju bahwa reinforcement menjadi alasan belajar, namun penyebab lain penguatan untuk belajar sangat banyak lagi. Di antaranya ada penguatan vicarious, yaitu mengamati orang lain ketika mendapat penguatan. Yang kedua, penguatan yang ditunda atau expectation reinforcement memiliki efikasi ekspektasi yang tinggi dalam keberhasilan akhir ketika melakukan konsistensi dalam perbuatan atau tingkah lakunya. Dan yang terakhir, tanpa penguatan atau beyond reinforcement. Next. Oke. Di sini ada perkembangan kepribadian, yakni belajar melalui observasi. Menurut Albert Bandura, belajar melalui pengamatan atau observasi itu jauh lebih efisien dibanding belajar dari pengalaman. Karena melalui observasi, kita akan mendapatkan banyak respon yang berbeda dari lingkungan kita. Karena dalam penelitiannya, ternyata individu dapat mempelajari respon baru hanya dengan melihat respon orang lain. Bahkan, belajar tetap terjadi pada individu meskipun tanpa reinforcement, dan model yang diamati juga belajar tanpa ada reinforcement dari tingkah lakunya. Di sini di perkembangan pribadian itu ada observasi, modeling tingkah laku baru, modeling mengubah tingkah laku lama, modeling simbolik, modeling condition. Oke. Selanjutnya, di sini ada dampak belajar. Penguatan baik positif ataupun negatif tidak selalu otomatis sejalan dengan konsekuensi respon. Konsekuensi dari suatu respon memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pemberi informasi. Yang kedua, memotivasi tingkah laku yang akan datang. Dan yang ketiga, penguat tingkah laku. Faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Menurut Bandura, ada 4 hal yang penting agar belajar melalui observasi bisa terjadi. Yang pertama ada attention atau perhatian penuh sebelum meniru orang lain. Yang kedua ada representasi. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan. Yang ketiga, behavior production process atau bertingkah laku setelah attention dan reception terjadi. Yang keempat ada motivation and reinforcement process, yakni memiliki motivasi tinggi untuk melakukan tingkah laku modelnya. Selanjutnya,
Oke, akan dilanjutkan teman saya. Oke, di sini ada triadic representational occultation. Albert Bandura ini mengadopsi suatu pendirian yang cukup berbeda ya. Teori kognisinya itu dia menjelaskan fungsi psikologis dan kondisinya, bahwa manusia ini tindakannya itu hasil dari interaksi antara tiga variabel, yaitu ada lingkungan, perilaku, sama manusia. Nah, manusia ini yang dimaksud Albert Bandura itu dia tuh diaplikasikan secara umum walaupun tidak eksklusif. Seperti kayak contohnya faktornya itu ada kognitif, memori, sama antisipasi, perencanaan, penilaian. Dan Bandura ini mengkritik pakar teorinya yang mengatribusikan penyebab perilaku manusia pada dorongan internal seperti insting, dorongan, kebutuhan, dan keinginannya. Next. Dan sini ada dia tuh direpresentasikan secara sistematis ya. Kalau B-nya itu dia perilaku atau behavior, kalau E-nya itu dia lingkungan eksternal. Kalau P-nya itu manusia itu sendiri, termasuk gender, terus kedudukan sosial, ukuran, dan penampilan fisik yang menarik. Fungsi manusia adalah hasil dari interaksi perilakunya, yang perilakunya itu B, variabel manusia itunya P, dan lingkungannya E. Next. Dan di sini juga Bandura itu menggunakan istilah timbal balik yang mengidentifikasikan adanya interaksi dari dorong-dorongan. Tidak hanya satu tindakan yang sama atau berkaitan. Faktor yang berhubungan timbal balik itu tidak perlu mempunyai kekuatan yang sama atau memberikan kontribusi yang setara. Perilaku dapat menjadi paling kuat, misalnya itu ada orang yang memain piano untuk kesenangan sendiri, atau bahkan ada orang yang bermain bola untuk kesenangan sendiri dan untuk mereka ya. Next. Dan di sini ada agen manusia. Agen manusia itu human agency adalah sensasi dari kemanusiaan. Albert Bandura yakin bahwa manusia bersifat merealisasi diri sendiri, proaktif dan merefleksikan diri, dan dapat mengatur diri sendiri serta mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tindakan secara mereka sendiri untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Manusia itu tidak berarti bahwa manusia mempunyai suatu homolusia itu agen otonom yang membuat keputusan yang konsisten dengan pandangan mereka sendiri. Next. Dan ada aspek-aspek inti agen manusia itu ada 4 aspek. Yang pertama itu ada intensionalitas, itu dia merujuk pada tindakan yang dilakukan seorang secara bertujuan. Terus mereka itu tidak berarti bahwa semua rencana itu seseorang dapat membuahkan hasil, tapi manusia terus mengubah rencana mereka yang saat menyadari konsekuensinya dari tindakan mereka. Yang kedua ada visi. Visi itu memberikan manusia kemampuan untuk membebaskan diri dari hukuman lingkungannya. Yang ketiga itu ada reaktivitas diri dalam proses memotivasi dan merelogasi tindakan mereka sendiri. Yang keempat itu ada refleksi diri. Mereka juga dapat mengevaluasi dampak dari tindakan orang lain terhadap diri mereka sendiri. Next. Di sini ada efikasi diri. Bagaimana manusia itu bertindak dalam suatu situasi bergantung pada hubungan timbal baliknya dari pelaku, dari lingkungan, terus ada kondisi kognitif. Terutama itu faktor-faktor kognitif ya yang berhubungan dengan keyakinan. Belum, maaf. Dan keyakinan mereka bahwa mereka itu mampu atau tidak mampunya melakukan suatu perilaku yang diperlakukan oleh menghasilkan pencapaian yang diinginkan dalam suatu situasi. Jadi mereka itu yakin bahwa mereka tuh mampu, dan ada mereka tuh sebagian yang kayak mereka aduh aku nggak yakin gitu kan. Jadi mereka melakukan suatu perilaku yang untuk menghasilkan pencapaian yang diinginkan dalam suatu situasi. Dan Bandura ini menyebut ekspektasi ini sebagai efikasi diri, self efficiency, dan efikasi diri bukan merupakan ekspektasi dari hasil tindakan mereka. Next.
Ada agen proksi. Proksi ini meliputi kontrol yang tidak langsung atas kondisi sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Albert Bandura mengatakan bahwa tidak ada orang yang punya waktu, energi, dan sumber daya untuk menguasai semua aspek kehidupan sehari-hari. Dan untuk dapat berfungsi dengan sukses, seharusnya melibatkan kombinasi ketergantungan pada aksen proksi dalam beberapa area fungsinya. Next. Dan di sini ada efikasi kolektif. Bandura mengidentifikasikan efikasi kolektif itu sebagai keyakinan yang dimiliki manusia mengenai efikasi kolektif mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efikasi kolektif adalah kepercayaan orang bahwa usaha mereka bersama atau membawa suatu pencapaian kelompok. Faktor-faktor yang melemahkan ya. Yang pertama itu ada 4 faktor. Yang pertama itu ada manusia hidup dalam dunia yang bersifat transnasional. Apa yang terjadi di suatu mereka di bumi dapat mempengaruhi manusia, yang dimana hidup di negara lain, itu mereka memberikan perasaan tidak berdaya. Yang kedua itu ada teknologi di mana masa sekarang yang tidak mengerti atau dipercaya bahwa manusia dapat mengontrolnya dan dapat mengurai perasaan efikasi kolektif mereka. Yang ketiga itu ada mesin-mesin sosial yang kompleks dalam tingkatan birokrasi yang menghambat perubahan sosialnya. Yang yang luar biasa dapat menurunkan efek kolektif dan peperangan, kemiskinan, kelebihan populasi, kriminalitas, dan bencana alam adalah beberapa global yang dapat membuat manusia merasa sangat tidak berdaya. Oke. Ya. Selanjutnya ada regulasi diri. Regulasi diri adalah kemampuan mengontrol perilaku sendiri untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, ada faktor-faktor eksternal dari regulasi diri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan 2 cara. Yang pertama, ada faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi diri seseorang. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan. Standar tingkah laku dan penguatan biasanya bekerja sama. Ketika orang dapat mencapai standar tingkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. Selanjutnya ada faktor-faktor internal dalam regulasi diri. Yang pertama ada observasi diri, kemampuan untuk memantau dan menyadari perilaku, pikiran, serta emosi sendiri. Individu yang memiliki kesadaran diri yang tinggi cenderung lebih mampu mengenali dan memahami emosi mereka, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pemicu, mengevaluasi respons emosional, dan memilih strategi yang sesuai untuk mengatur diri. Yang kedua ada proses penilaian, kemampuan untuk mengevaluasi perilaku sendiri berdasarkan standar atau tujuan pribadi. Individu menilai tindakan mereka dengan membandingkan terhadap standar yang telah ditetapkan, yang membantu dalam mengatur perilaku melalui proses mediasi kognitif. Yang ketiga ada reaksi diri, kemampuan untuk memberikan penghargaan atau hukuman pada diri sendiri berdasarkan evaluasi perilaku. Setelah mengevaluasi tindakan, individu memberikan respon terhadap diri sendiri, seperti memberi pujian atau hukuman, yang dapat memperkuat atau mengubah perilaku di masa depan. Selanjutnya ada perilaku disfungsi. Menurut Bandura, perilaku terbentuk melalui interaksi timbal balik antara manusia, termasuk proses kognitif dan fisiologisnya. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan, termasuk hubungan sosial dan ekonomi perilaku. Lalu yang ketiga ada perilaku yang dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya serta penguatan yang diterima. Nah, perilaku disfungsi ini muncul dari interaksi yang tidak seimbang antara manusia, lingkungan, dan perilaku. Konsep Bandura atas perilaku disfungsi lebih banyak membahas depresi, fobia, dan agresi. Depresi yaitu ketika terjadinya karena standar dan tujuan individu yang tinggi dapat berakibat pada pencapaian dan kepuasan diri. Tapi saat manusia menempatkan suatu tujuan yang terlalu tinggi, mereka juga berkemungkinan untuk gagal yang lebih tinggi juga. Kegagalan ini sering berakibat terhadap depresi, dan orang-orang depresi sering menurunkan nilai pencapaian mereka sendiri. Hasilnya adalah kesedihan kronis, perasaan tidak berharga, perasaan tidak memiliki tujuan, dan depresi yang bertahan. Lalu selanjutnya ada fobia.
Fobia itu ketakutan yang cukup kuat dan cukup bertahan untuk mempunyai efek yang cukup parah dan dapat menghambat kehidupan sehari-hari seseorang. Menurut Bandura, fobia dan ketakutan dipelajari melalui kontak langsung, generasi yang tidak tepat, dan terutama melalui pengalaman observasi sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada agresi. Agresi adalah perilaku yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, atau melukai orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Menurut Bandura, perilaku agresif saat terjadi pada titik ekstrim dapat juga menjadi disfungsi psikologis. Perilaku agresi didapatkan melalui observasi, pengalaman langsung dengan penguatan negatif dan positif, latihan atau instruksi, dan keyakinan yang keliru. Misalnya berpikir bahwa kekerasan itu sah-sah saja. Selanjutnya ada terapi. Bandura mengusulkan beberapa pendekatan dasar terapi, di antaranya. Pertama, pemodelan tidak langsung atau yang bersifat terlihat. Klien belajar dari melihat model melakukan suatu tindakan, baik langsung maupun melalui video. Melihat model melakukan aktivitas yang sebelumnya menakutkan dapat mengurangi kecemasan dan membuat klien merasa lebih mampu. Yang kedua, ada pemodelan kognitif atau yang tidak terlihat. Klien diminta membayangkan model melakukan tindakan tertentu secara mental. Ini membantu klien secara bertahap membayangkan diri mereka menghadapi situasi yang ditakuti. Yang ketiga, ada kemahiran yang ditetapkan, menuntut klien untuk melakukan perilaku-perilaku yang sebelumnya memberikan rasa takut. Ini dilakukan untuk mengurangi ketakutan atau kecemasan secara bertahap. Klien dilatih relaksasi lalu dihadapkan secara perlahan ke situasi yang menakutkan, dimulai dari yang paling ringan hingga paling berat, sambil menjaga tingkat kecemasan tetap rendah. Lalu selanjutnya ada aplikasi teori. Oke, Albert Bandura ini ada aplikasi teorinya, yaitu ada dua aplikasinya, yaitu ada teori social learning. Yang ini tuh tentang pembelajaran terjadi melalui proses pengamatan, imitasi, terus attention, motivation, terus ada dia tuh mode perilaku orang lain. Terus yang kedua itu ada teori sosial kognitif, yang dimana teori ini tuh memiliki fokus pada proses kognitifnya yang digunakan dalam membuat keputusan. Teori terdiri dari observasi, interaksi sosial, peran kognitif, hubungan timbal balik, dan self-evaluasi. Oke, Oke, saya izin melanjutkan. Kekurangan dari teori pembelajaran sosial Albert Bandura sendiri sangat sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Kelebihannya sendiri, teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami akan berusaha memperbaikinya lagi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.